Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua. Kali ini kita bakal bahas mainan lagi, yaitu mainan Transformers Studio Series. Dan sekarang langsung aja kita lihat ke detail mainannya. Oke, kali ini kita akan bahas mainan Transformers Studio Series, yaitu yang akan kita bahas adalah Studio Series versi Mixmaster dengan nomor seri 53. Pertama bakal gue jelasin dulu tentang Mixmaster ini. Kalau Mixmaster itu dia keluar di film Transformers yang kedua, yaitu film Transformers Revenge of the Fallen. Kemudian Mixmaster ini keluar mulai dari awal film, pertengahan film, sampai akhir film. Dia nggak begitu banyak sih scene-nya, tapi dia lumayan berpengaruh karena nanti di akhir dia juga bisa berubah jadi Devastator, yaitu Transformer yang besar yang bergabung sama beberapa robot-robot lainnya. Mungkin itu aja. Sekarang kita langsung bahas ke boxnya dulu untuk yang pertama. Oke, sekarang kita akan bahas tampilan box dari mainan Transformers ini. Yang pertama ada tampak depannya kayak gini. Nah, terus di depan kita bisa lihat yang pertama di sini ada foto figurnya yang sangat besar di sini, yaitu foto si Mixmaster. Kemudian di sini ada nomor serinya, yaitu nomor 53. Jadi dia keluaran ke 53 dari seri Transformers Studio Series. Kemudian di sini ada judul filmnya, yaitu Transformers Revenge of the Fallen. Sama di sini ada nama dari si figurnya, yaitu Mixmaster. Di sini ada tulisan Hasbro. Terus di sini ada tulisan Transformers dan ada Takaratomi sama logo Autobot Generation-nya. Kemudian tampak sampingnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada tulisan Studio Series sama gambar figurnya, mukanya yang lebih close up di sini, sama ada nomornya 53. Sama di sini ada nama kelasnya ya, nama tipenya yaitu Voyager Class di sini. Kemudian tampak sampingnya yang satu lagi seperti ini. Di sini ada gambar Devastatornya yang tadi udah gue bilang kalau dia tuh bakal bisa berubah jadi satu robot yang gede. Nah, ntar dia juga bisa berubah jadi digabungin jadi kayak gini. Sama di sini ada logonya juga, logo si Devastator. Kemudian tampak belakangnya seperti ini. Yang pertama bisa dilihat ada gambar dua figurnya. Yang pertama ada gambar robotnya di sini. Sama yang kedua ada gambar ketika dia berubah jadi mobilnya. Terus di sini ada tulisan-tulisan juga, ada logo Transformers, dan di sini ada tulisan 21 step. Jadi di sini itu adalah 21 langkah cara dia berubah jadi ke mobilnya. Terus di sini ada tulisan-tulisan yang nggak begitu penting, sama di sini ada gambar Mixmasternya sama backdropnya yang akan dikasih di dalam box ini. Mungkin itu aja. Sekarang kita lihat apa isi di dalam box ini dan dia dapat apa aja di dalam boxnya. Oke, jadi yang pertama ketika kita beli itu di dalam boxnya kita bakal dapat satu backdrop yang kayak gini, dimana ini juga bisa difungsiin buat pose-posein figurnya si Mixmaster nanti. Nah, contohnya bisa dilihat salah satu posenya adalah kayak gini. Nah, terus di sini juga ada dikasih kertas instruksi ya. Jadi di sini buat kita ngelihat cara-caranya dia ngerubah dari robot ke mobil atau dari mobil ke robot. Mungkin itu aja isinya. Sekarang kita lanjut ke detail mainannya. Oke, sekarang kita bakal bahas figurnya yang akan kita mulai dari bahas mobilnya dulu. Yang pertama di sini bisa kita lihat dia tuh berubahnya tuh jadi mobil truk molen gitu ya. Mobil truk molen, dan menurut gue ini keren banget karena dia bentuknya tuh rapih, benar-benar rapi bagus kayak truk banget, nggak ada yang bolong-bolong, jadi benar-benar padat di sini. Jadi benar-benar keren banget menurut gue. Terus sekarang kita bakal lanjut buat bahas detailnya. Yang pertama kita bahas dari depannya dulu. Jadi di sini ada kayak apa ya, kayak bumper guardnya gitu ya di sini, yang gede kayak gini. Terus di baliknya di sini ada kap mesin, sama di sini harusnya tuh ada logo kayak Decepticon ya di sini. Cuman karena kecil banget jadi mungkin nggak terlalu begitu detail. Terus ke bagian samping di sini ada pintunya. Terus di sini ada jendelanya yang warna abu-abu dop kayak gini ya. Terus ke samping
ada bannya yang bisa muter kayak gini, sama dia ada desainnya sedikit sih ya di sini di bannya. Terus ke samping di sini ada tangki bensin. Terus di atasnya ada kayak apa ya, tiang besi kayak gini ya. Terus lanjut ke belakang lagi, di sini ada bannya yang cuman hiasan doang ya bannya di sini, jadi nggak bisa digerakin. Nah terus dua yang belakang di sini baru bisa digerakin bannya kayak gini. Terus di sampingnya di sini ada si truk moldnya itu ya, yang gedenya di sini. Nah ini bagus banget ya, jadi benar-benar rapet padat kayak gini. Terus ke bagian belakang di sini ada ini tangannya sih ya, cuman dijadiin kayak hiasan gini. Terus di sininya ada kayak buat tempat semennya gitu ya. Jadi ini tuh bagus banget juga tuh detail. Terus bagian belakangnya di sini juga rapih ya, padat, nggak ada bolong-bolong sama sekali. Terus lanjut ke bagian bawahnya, di sini bisa kita lihat ada kepala si Mixmaster-nya di sini, sama ada bagian badan dan juga kakinya dari Mixmaster. Ya mungkin itu aja dari pembahasan mobilnya. Sekarang bakal langsung kita coba aja buat rubah dia ke jadi mode robotnya. Oke, sekarang kita akan coba buat ngerubah dia jadi mode robotnya. Pertama kita bakal buka kaki ini jadi dua bagian. Kita bagi ke samping. Oke, setelah gitu sekarang kakinya ini kita turunin ke bawah. Terus kaki yang bawah ini kita kedepanin. Terus kita bagi dua di sini. Terus yang ini kita naikin ke atas. Yang sampingnya juga. Kemudian untuk bagian yang ininya kita naikin ke atas juga. Yang ininya juga kita naikin ke atas. Terus lanjut ke bagian tangan. Pertama yang di sini kita putar dulu. Kemudian ininya kita turunin. Terus di sini ada kayak penyangganya nih, kita buka. Terus ininya kita bagi dua. Yang ini kita ke atasin, kita tutup dan kita dorong ke atas. Terus yang ini kita tekuk ke dalam. Jadi kayak gini. Terus bagian sampingnya oke, sekarang palanya bakal kita tarik dari sini buat ke depanin. Terus bagian dua ini kita kesampingin kayak gini. Terus yang terakhir adalah sininya kita naikin ke atas. Ya, dan udah jadi untuk mode robotnya. Dan sekarang langsung kita bahas ke detail mainan robotnya ini. Oke, ini adalah figurnya yang udah jadi robot. Dan sekarang kita langsung masuk ke sesi selanjutnya buat ngeliat mainan ini lebih detailnya lagi. Oke, di sini yang bisa pertama kita lihat adalah bagian depannya dulu. Ini ada kayak ornamen yang ke atas kayak gini. Terus bagian lanjut ke bagian muka bawahnya. Nah, menurut gue ini bener-bener detail banget mukanya ya. Apa kayak goresan-goresannya, tekstur-teksturnya tuh benar-benar detail dan rapi. Terus sama catnya juga di situ ada rapi. Jadi ada kayak dua cat di sini. Ada warna hitamnya di bagian atas, sama ada warna abu-abunya di bagian bawahnya sini. Jadi kayak ada gradasinya, dan ini menurut gue jadi bikin keren banget. Terus mukanya juga di sini detail, kayak ada bagian mulutnya di bawah sini. Terus lanjut nih ke bagian bawahnya, di sini ada dadanya, sama ada beberapa pernak-pernik kayak mesin-mesinnya gitu. Terus yang bikin keren juga di sini ada kayak hiasan, dia ada kayak apa ya? Kayak yang lancipnya gitu lah, kayak tanduknya ada dua di sini. Ada yang pertama ini, sama yang keduanya ada kayak gininya. Terus lanjut ke bagian tangan. Nah, menurut gue yang paling keren itu adalah di tangannya di sini. Jadi dia kayak rame banget di sini. Yang pertama kayak ada bagian atasnya di sini, pelindung atasnya.
Terus di sini juga ada pelindung bawahnya di sini. Terus di sini ada tangannya, yaitu kayak kuku kayak gini ya. Jadi dia jarinya panjang kayak gini. Terus di sini ada ban-bannya dari yang mobil tadi itu. Terus lanjut ke bagian kaki. Di sini nggak begitu banyak sih iniannya, tapi ya cukup rapih lah di sini. Untuk bagian kakinya, sama di sini dia bentuk kakinya tuh kayak ya kayak kotak lurus di sini, sama ada beberapa jarinya di sini dua nih kayak gini. Terus untuk bagian belakangnya dia kayak gini aja, kayak ya kurang bagus lah ya kalau dari belakang ya. Mungkin itu aja. Sekarang kita langsung masuk ke bagian artikulasinya dia. Untuk bagian artikulasinya, menurut gue si Mixmaster ini tuh punya artikulasi yang sangat banyak. Yang pertama bisa kita lihat dari kepalanya, dia bisa di ke atas bawahin kayak gini, bisa di ke kananin dan ke kiri kayak gini. Di bagian dadanya di sini juga bisa digerakin iniannya, jadi kita bisa posein sesuai yang kayak kita mau gayanya di sini. Sama yang bagian tangannya yang ini juga bisa kita gerakin ke atas dan ke bawah. Nah, terus yang paling banyak itu adalah artikulasi di tangannya. Yang pertama, cover ini juga bisa digerakin, bisa ke atas sini, bisa ke bawah kayak gini. Jadi bisa nyesuaiin sama posisi yang kita mau. Terus di bagian bawah sini juga ada sikunya lagi, bisa ke samping kayak gini, ke bawah kayak gini. Terus yang ini juga bisa diputer kayak gini sampai ke belakang. Yang cover yang ini juga bisa digerakin, bisa ke atas kayak gini, ke bawah kayak gini. Untuk bagian tangan ya, ini juga bisa digerakin ke atas dan ke bawah. Bagian kaki dia juga banyak, bisa dikedepanin sampai sini, terus bisa belakang sampai kayak gini. Di bagian sikunya di sini juga bisa dia ditekuk kayak gini, sama dikedepanin sampai sini. Dan kakinya di sini juga dia bisa digerakin sampai ke belakang sini. Oke, mungkin itu aja artikulasi dari si Mixmaster ini, dimana dari banyaknya artikulasi yang dia punya diposein untuk beberapa gaya, dan contohnya adalah kayak gini, dan kayak gini. Oke, sekarang masuk ke sesi perbandingan dari si Mixmaster dengan figur-figur yang lainnya. Ini adalah perbandingan figur Mixmaster dengan figur Studio Series Scavenger. Dan ini adalah perbandingan Mixmaster dengan Marvel Legends Captain America. Dan ini adalah perbandingan Mixmaster dengan Batman Spin Master 4 inci. Oke, sekarang buat teman-teman yang nanya berapa harga dari si Mixmaster ini. Jadi waktu itu gue belinya di Tokopedia dan harganya waktu itu sekitar 300 ribuan. Nah, itu juga banyak sih tokonya yang jual, jadi kalian bisa pilih-pilih. Dan menurut gue dengan harga 300 ribuan dapetin si Mixmaster ini menurut gue tuh worth it banget. Karena dia detailnya yang bagus, sama dia tuh bisa berubah dari robot dan ke mobil dengan cara yang sangat bagus gitu, yang rapih. Jadi menurut gue tuh bener-bener worth it, dan ini tuh mainan yang keren banget. Oke, untuk kesimpulan, menurut gue mainan ini keren banget dengan harganya yang murah. Jadi mainan ini dihargain 300 ribu dengan detail yang sangat rapih kayak gini, menurut gue itu keren banget. Ditambah dia juga desainnya yang sangat bagus, sangat mirip juga sama kayak di filmnya. Terus juga berbagai macam langkah-langkah untuk ke mobil itu juga menurut gue tuh keren banget. Dan juga pas dia jadi truknya tuh juga menurut gue tuh keren banget, rapih gitu. Jadi menurut gue secara keseluruhan mainan ini tuh benar-benar oke banget. Oke, jadi ini dulu. Mungkin besok akan gue lengkapin berbagai kumpulan dari mainan-mainan studio series yang lainnya. Dan kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.